dan selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kembali kami menyapa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mari mempersiapkan diri menyambut lawatan Tuhan melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Rabu 31 Maret 2021. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Dengan penuh kerendahan hati Tuhan malam ini kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan oleh penyertaan-Mu malam ini kami kembali beribadah bersama dengan keluarga kami masing-masing di rumah-rumah kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami agar supaya kami dapat mengerti dan memahaminya. Tuhan Allah, berfirman-Lah karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan malam ini terambil dari kitab Injil Markus, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-52. Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret,
Mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu." Pada saat itu juga, melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Amin. Kepada Dia aku bermohon. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang dapat mengubah kepahitatan hidup menjadi berkat. Itulah sebabnya maka setiap orang pula selalu memiliki harapan-harapan dalam hidupnya. Harapan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, memiliki kehidupan yang lebih layak, kedudukan atau pekerjaan, memiliki relasi yang baik dan lain sebagainya. Maka kita berusaha mewujudkannya. Karena harapan selalu membuat orang dapat menata hidup yang lebih baik, asalkan memiliki sifat atau sikap yang tepat di hadapan Tuhan. Itu jugalah yang dimiliki oleh Bartimeus, seorang buta yang duduk di pinggir jalan, meminta sedekah kepada orang yang lewat, hidup dari belas kasihan orang lain. Dalam kondisinya yang sangat memprihatinkan, ia tidak kehilangan harapan. Sehingga ketika ia mendengar bahwa yang lewat saat itu adalah Yesus orang Nazaret, maka dengan hati yang penuh pengharapan, ia meminta Yesus untuk mengasihaninya. Ayat 47. Perkataan orang banyak yang menyuruhnya diam tidak menghalanginya untuk tetap meminta belas kasihan Yesus. Dan karena keteguhan hatinya, maka Yesus memanggilnya dan bertanya kepadanya apa yang ia kehendaki supaya Yesus perbuat baginya. Lalu jawabnya, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Saudara, inilah harapan Bartimeus. Ia ingin melihat. Bartimeus memang buta, tetapi ia memiliki pendengaran yang tajam. Ia sudah lama mendengar bagaimana Yesus menyembuhkan orang lumpuh, bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta, melihat orang lumpuh berjalan, serta berbagai tanda ajaib lainnya. Meskipun ia tidak melihat tindakan Yesus, namun ia percaya bahwa Yesus berkuasa. Maka ketika Yesus lewat, ia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ia percaya bahwa Yesus juga berkuasa mencelikkan matanya. Nah, kalau kita perhatikan istilah anak Daud yang dipakainya di ayat 47 sampai 48 itu menunjukkan pengharapannya tentang Mesias yang akan datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saat itu pula ia melihat dan mengikut Yesus dalam perjalanan. Harapannya
tidak sia-sia, imannya memulihkannya. Saudara, Bartimeus buta memang secara jasmani, tetapi tidak secara rohani. Mata rohaninya jelas terbuka. Ia dapat melihat Yesus sebagai Mesias yang berkuasa. Imannya kepada Tuhan memampukannya melihat segala sesuatu dengan mata rohani yang jernih. Di balik penderitaan yang dialaminya, Bartimeus mampu melihat, Bartimeus mampu mengalami, menyelami serta memaknai penderitaan itu sebagai sebuah perjalanan hidup yang penuh arti. Bartimeus mengakhiri pergumulan hidupnya dengan merefleksikan hidupnya dalam terang jawaban Allah. Nah saudara, jika Bartimeus yang buta mampu merefleksikan hidupnya dalam terang jawaban Allah, apakah lagi saudara dan saya yang melek ini? Maka dari itu, teruslah berharap dan bermohon kepada Tuhan. Firman-Nya, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Amin. Mari bersafaat. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu malam ini Tuhan. Karena belas kasih dan anugerah-Mu, kami boleh beribadah bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan bersama. Biarlah Roh Kudus memperjelasnya lebih baik dalam hati kami, sehingga dalam hidup kami, di tengah berbagai tantangan, rintangan, dan pergumulan, kami boleh tetap merefleksikan iman kami sebagaimana Bartimeus melakukannya. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada yang dijangkau oleh layanan ini. Kami berdoa Tuhan, berkatilah mereka atas berbagai harapan dan kerinduan dalam kehidupan pribadi, usaha, pekerjaan, dan rumah tangga mereka. Kami berdoa untuk mereka yang berjuang dalam mutasi dan karir yang lebih baik.
Tuhan, jamahlah hati para kebijakan, sehingga hati mereka tergerak dalam kasih Tuhan untuk juga melihat anak-anak-Mu berproses dalam karir yang lebih baik. Kami berdoa untuk mereka yang sementara mencari pekerjaan, buka jalan bagi mereka. Berdoa untuk yang berjuang dalam studi, sementara mengikuti ujian semester. Tuhan beri kesehatan, kekuatan bagi mereka, memampukan orang tua dalam pendampingan bagi anak cucu kami dalam semester mereka. Yang berjuang dalam penyelesaian akhir studi tingkat strata 1, 2, dan 3 dalam penulisan mereka, penelitian mereka, Tuhan buka jalan bagi mereka. Terima kasih Bapak. Beberapa kepala keluarga terus berjuang di lokasi-lokasi pekerjaan. Jaga lindungi mereka terus Tuhan. Persekutukan senantiasa dalam iman harapan bersama dengan istri dan anak-anak di kota ini. Berdoa buat mereka yang merindukan pendamping hidup. Tunjukkanlah pasangan yang sepadan bagi mereka. Tuhan, berkati para orang tua kami di usia senja mereka. Beri kesehatan, kekuatan bagi mereka. Ulurkan tangan kasih-Mu bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang dirawat di rumah-rumah mereka, yang dirawat di rumah-rumah sakit, yang dijangkau oleh layanan ini. Demi nama Tuhan Yesus mereka pulih. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk berbagai program kerja jemaat-Mu. Percukupkan segala kebutuhan yang akan dipakai dalam menjalankan program ini di tengah pandemi COVID-19. Secara khusus, beberapa pemasangan instalasi bagi multimedia tentu membutuhkan dana, ya Tuhan, guna menjangkau jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami berdoa percukupkanlah kebutuhan itu. Bapa, hari ini beberapa saudara kami sedang merayakan pertambahan usia mereka. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Yohanes Bara, Andre Immanuel, Bapak Heri Bella, Ibu Lydia CH Siswanto, Marcel Anugrah, Mutiara Masirri, Manda, Santri Mamangiwa. Terima kasih Bapa atas usia yang Tuhan beri. Biarlah itu menjadi sukacita dan kegembiraan dalam hidup mereka. Mari Engkau berkati. Begitu juga yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Jefferson David Aledi dan Ibu Desi Milka. Kiranya Engkau terus menjadi nakoda dalam bahtera rumah tangga mereka. Terima kasih untuk berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami dalam mengatasi pandemi COVID-19. Ya Allah, berkati, urapi mereka dengan hikmat-Mu. Kami berdoa kiranya damai sejahtera Allah tetap menjadi warna hidup kami di tengah berbangsa dan bernegara, secara khusus di kota ini, ya Allah. Terima kasih Bapa. Malam ini kami akan beristirahat. Biarlah kami lalui dalam damai sejahtera-Mu. Esok pagi boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Mohon ampun untuk setiap salah dan dosa kami. Dengarkan doa kami, karena kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wajahmu kiranya ramah bercahaya pada kami, berikanlah damai dan sejahtera. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putramu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Semoga kita semua diberkati. Salam sehat, Tuhan memberkati.